Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan sanjungan hanya milik Allah, Tuhan alam semesta. Salawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari, tuan-puan, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, semoga Anda bersama keluarga tercinta dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sejahtera, dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap urusan, baik itu urusan-urusan yang berkenaan dengan hidup dan kehidupan di dunia ini, maupun urusan-urusan yang berkenaan dengan kehidupan di akhirat kelak. Amin ya arhamar rahimin. Saudara-saudari, tuan-puan, sahabat-sahabatku yang saya kasihi dan yang saya hormati, pada perjumpaan kita kali ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya Al-Fakir menyampaikan tazkirah berupa pesan-pesan yang pernah disampaikan oleh hamba Allah yang mulia, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia yang mengimaninya, yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Amin, untuk sama-sama kita renungkan, kita hayati, kita amalkan, kita implementasikan dalam perilaku akhlak kita di sisa-sisa umur kehidupan kita di dunia ini, yang insya Allah dapat menyadarkan kita dalam mengumpulkan bekal menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, insya Allah. Yang pertama, baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, hormatilah ibu bapa, hormatilah guru, hormatilah warga tua, dan hormatilah pada sesama. Yang kedua, perhatikan 3 perkara dalam diri perilaku kita, yaitu kejujuran, iman, dan amal perbuatan kebaikan. Yang ketiga, kawallah kemarahan, kawallah lidah, dan kawallah hawa nafsu yang buruk. Yang keempat, perolehilah, gapailah ilmu pengetahuan, adab, sopan santun, dan kesalehan. Yang kelima, ingatkanlah diri kita tentang kematian, pertolongan, dan nasihat. Yang keenam, bersih dan sucikanlah hati kita, pikiran kita, pakaian, makan minum kita, dan tubuh badan jasmani kita. Yang ketujuh, selamatkan diri dari amal perbuatan jahat seperti mengumpat dan iri hati, hasad, dengki. Yang kedelapan, bebaskan diri dari kesombongan, bongkak, takabur, penipuan, dan perbuatan zalim. Saudara-saudari, tuan-puan, sahabat-sahabatku yang arif, bijak, bestari, adapun berkenaan dengan hawa nafsu, baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, yang pertama, jagalah nafsu ketika kita melakukan amal
agar supaya terhindar dari riya, pamer, ingin dipuji. Yang kedua, ketika kita mendapatkan hak, jagalah nafsu dari rakus, serakah, toma, haloba. Yang ketiga, jagalah nafsu ketika memberi. Jangan berharap balasan dari orang yang kita beri, tapi berharaplah balasan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang keempat, jagalah nafsu ketika berhemat. Jangan sampai kita terjebak, terperangkap dari kikir, pelit, lokek, dan bakhil. Saudara-saudari, tuan-puan, sahabat-sahabatku yang saya hormati dan yang saya kasihi, selanjutnya, mari kita hayati, mari kita renungkan dan kita sadari pesan dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Wahai umatku, sekaya apapun kamu, sesukses apapun kamu, secantik, setampan apapun kamu, sekuat apapun tubuh badanmu, sekeras apapun kerjamu untuk mengumpulkan harta yang banyak, ingatlah, suatu saat nanti kamu akan terbujur kaku dan tidak berdaya. Al-Quran menerangkan dalam surah yang ke-62, surah Al-Jumu'ah, ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Wahai umatku, hendaklah kalian mengambil pelajaran dan nasihat dari menyaksikan peristiwa kematian. Sebab jika kalian tidak bisa mengambil pelajaran dan nasihat dari menyaksikan peristiwa kematian, niscaya nasihat-nasihat apapun tidak akan berguna bagi kalian. Ingatlah, kematian pasti akan menghampiri, maka kalian harus bersiap-siap untuk menghadapi dan mempersiapkannya. Maka koreksi dan segera bermuhasabahlah sebelum kalian dihisab, sebelum kalian diminta pertanggungjawaban. Wahai umatku, kalian dulu lahir ke dunia ini dalam keadaan telanjang dan tidak membawa apa-apa. Dan jika kalian kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak membawa apa-apa kecuali amal-amal soleh, amal-amal perbuatan, dan karya-karya, prestasi-prestasi yang baik. Saudara-saudari, tuan-puan, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, semoga tazkirah berupa pesan-pesan dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bermanfaat
dan berkah, serta mampu kita mengamalkan dalam sisa-sisa hidup ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih di atas perhatiannya. Saya Al-Fakir memohon maaf bila ada kesilapan dan kekurangan dalam tazkirah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.